orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Ya, itu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip. Di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Nah loh, sudah ada contoh tuh. Apa panjenengan mau dibegitukan oleh Pak Alawi? Panjenengan mestinya harus berpikir ke arah sana. Jangan sampai negara kita ini dicaplok oleh Pak Alawi. Sudah banyak yang memberikan pencerahan, sudah banyak yang memberitahu, tapi kalau panjenengan tetap dablek, taklek buta, patuh tunduk kepada Habib, kebangetan, berarti panjenengan itu otaknya sudah error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Melalui video ini, Simbah bermaksud memberitahu. Namun, saya khususkan buat orang-orang yang mau berpikir dan berpikiran cerdas. Seperti di dalam videonya Gus Abbas tadi, sudah diberikan contoh yang mana ada oknum dari Yaman yang menguasai negara Mesir serta Afrika selama 200 tahun lamanya dengan mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi dan juga mendoktrin kepada orang-orang sehingga bisa menguasai negara Mesir dan Afrika selama 200 tahun. Nah, hal itu mirip-mirip dengan Pak Alawi yang ada di negara kita Indonesia ini. Makanya saya bertanya kepada panjenengan, apa panjenengan mau dibegitukan negara kita ini oleh Pak Alawi nantinya? Makanya kalau panjenengan masih taklek buta, tunduk patuh kepada Pak Alawi, kebangetan. Sebabnya apa? Sudah banyak yang memberitahu, sudah banyak video-video yang menjelaskan siapa itu Pak Alawi. Dan tindakan Pak Alawi selama ini, kita bisa lihatlah bagaimana mereka membelokkan sejarah, mendoktrin orang-orang kita, membuat makam-makam palsu. Ini harus panjenengan pikirkan tujuan dari mereka. Di balik itu semuanya, tujuan mereka itu apa? Dan Pak Alawi ini juga sama seperti apa yang diceritakan oleh Gus Abbas tadi, mendoktrin kepada orang-orang mengaku cucunya Nabi. Nah, ujung-ujungnya prediksi Simbah nih, dia punya tujuan ingin menguasai negara kita, ingin mencaplok seperti halnya Yahudi yang mencaplok negara Palestina. Kalau panjenengan tidak bangkit, tidak berusaha untuk menyegahnya, bahkan senang menjadi budaknya, suatu saat
kita semuanya akan terusir dari negeri sendiri. Jadi kebangetan sekali kalau jenengan tidak mudeng, tidak paham, tidak ngerti, sedangkan sudah banyak yang memberitahu. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan, mari kita simak kembali video dari Gus Abbas selengkapnya yang menjelaskan hal tersebut. Orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu ada di antaranya kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya, itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya itu mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip.
Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sikap sifatnya mirip dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti.